Anda berjumpa kembali dengan kami di program yang sangat diberkati oleh Tuhan, yaitu Mujizat Itu Nyata. Saya Pendeta Samuel Kusuma menyambut dengan sukacita Anda semua yang telah diberkati, dipulihkan oleh kuasa Tuhan kita yang luar biasa. Sebab itu saya mengajak Anda menyaksikan saat-saat di mana mujizat itu nyata. Saya percaya dan sesuai dengan kesaksian-kesaksian yang kami terima bahwa selama program Mujizat Ini Nyata ditayangkan, tiba-tiba yang sakit apapun disembuhkan, yang punya beban dilepaskan, yang punya persoalan diberi jalan keluar oleh Tuhan. Sebab itu saatnya Anda menikmati mujizat yang dalam Yesus Kristus Tuhan itu nyata, karena Dia Tuhan yang hidup. Selamat menyaksikan program Mujizat Itu Nyata. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom. Bersamamu ku kan raih mimpiku, ku lupakan masa laluku, ku berlari pada tujuan, hanya padamu kekuatanku, ku percaya, ku percaya. Salam, nama saya Bapak Galeb Haryono, usia 59 tahun. Puji Tuhan, saat ini kamu boleh berada di sini karena kemurahan Tuhan, dan kami boleh akan menyaksikan perjalanan hidup kami, yaitu dari muda sampai saat ini. Puji Tuhan, kami warga dari Ici. Tahun 77 kami mulai masuk daerah Ici. Puji Tuhan, kami belum kenal Tuhan waktu itu.
Tapi puji Tuhan kami boleh berkenal dengan hamba Tuhan di sana, boleh dibimbing dan boleh dipermandikan di sana untuk masuk Kristen, puji Tuhan. Dan kami dibaptis oleh gereja di ICI tahun 1977, dan saat itu kami boleh hari lepas hari pertolongan Tuhan, dan kami tahun 79 boleh nikah, pulang ke Surabaya, dan kami tahun 1980 boleh dikarunia seorang putri yang saat ini sudah dewasa, puji Tuhan. Kami hari lepas hari selalu banyak tantangan, tapi satu hal, Tuhan selalu pelihara kami, dan Tuhan selalu bimbing kepenuhan kehidupan kami. Saat ini anak kami usia 2 tahun, kami diangkat menjadi ketua panitia gereja di ICI, yaitu di GPDI. Puji Tuhan, hari lepas hari kami banyak pertolongan, bergumulan dengan Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa, selalu menolong kehidupan kami. Dari kami gereja 4 keluarga, bisa bangun gereja yang ukuran 8x12, puji Tuhan. Hari lepas hari kami selalu ditolong Tuhan, dan tahun 84 anak kami kedua lahir, pelihara, dan saat itu kami selalu minta pertolongan Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan kami hari-hari. Dan tahun 86 kami punya anak yang ketiga, dan saat ini boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan tahun 92 kami boleh pindah gereja, yaitu Gereja Persekutuan Pantakosta di ICI yang digembalakan oleh Bapak Yosua, puji Tuhan. Dan hari lepas hari kami selalu dipenuhi dengan keperluan kami, tapi tantangan demi tantangan. Dan anak kami tahun 2000 boleh kuliah di Surabaya, puji Tuhan. Dan 2004 selesai kuliah, boleh terima kebaikan Tuhan, yaitu lulus. Dan saat ini boleh kerja di swasta, puji Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan kami. Dari anak kami yang pertama ini lahir cucu, tapi disitulah pergumulan kami, selalu tantangan lebih tantangan, Tuhan pelihara. Dan anak kami, cucu kami lahir prematur, yaitu 1,4 dalam usia 3 hari, drop yaitu di 0,9. Tapi di dokter di Pertamina bilang, Pak, berdoa aja, kalau memang Tuhan menghendaki anak ini hidup, ya Tuhan, kami memuji, membesarkan nama Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Dan Tuhan, akhirnya anak ini dipelihara Tuhan sampai saat ini, yaitu Tuhan pelihara. Usianya sekarang sudah 4 tahun, dengan berat badan sudah hampir 25 tahun. Puji Tuhan, itulah kehidupan kami hari lepas hari. Dan anak kami yang kedua, untuk sementara proses untuk mendapat kerjaan, kami serahkan di dalam tangannya. Anak kami ketiga juga selalu membawa pekerjaannya. Tuhan pelihara kehidupan kami. Dan kami saat ini untuk jadi gembala di Daksa. Puji Tuhan, rencana kami untuk tahun 2013 ini menjadi Korwil Daksa. Kami serahkan di dalam tangannya. Semua pemeliharaan Tuhan kami serahkan di dalam Tuhan. Dan boleh, itulah kesaksian kami yang hidup, memberkati kehidupan kami, keluarga lepas keluarga, damai sejahtera menyertai kita. Di dalam nama Yesus selalu kemenangan demi kemenangan. Terima kasih, Tuhan memberkati, damai sejahtera menyertai. Amin. Senang sekali Anda telah diberkati oleh kesaksian dan puji-pujian yang memberkati Anda lewat hamba-hamba Tuhan yang menginspirasi dan membangkitkan iman saudara bahwa mujizat itu nyata. Saya percaya bahwa kebahagiaan yang Tuhan sediakan buat Anda semua adalah bagian yang diwariskan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya membacakan firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-35 mulai sampai ayat yang ke-42. Markus 5 ayat 35 sampai 42. Bagaimana mujizat tali takum itu menjadi bagian Anda. Mari kita membaca bersama-sama. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu atau Yairus, dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Ayat 36. Tapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka, berkata kepada kepala rumah ibadah, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak
tidak, mulai kata ya Yesus. Ayat 37, lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadah dan di sana dilihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Ayat 39 dari Markus pasal yang kelima. Sesudah ia masuk ke kepala rumah kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ayat 40, tetapi mereka menertawakan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah, ibu, anak itu. Dan mereka yang bersama dengan dia masuk ke kamar itu. Ayat 41, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, talitakum. Saya ulangi kembali, talitakum. Saya ulangi kembali, talitakum. Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sekedar juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Kasih Tuhan, kalau hari ini engkau sedang mengalami jalan buntu, menghadapi kematian keuangan, kematian hubungan rumah tangga, kematian apapun, ada kabar baik buat Anda semua bahwa ada mujizat talitakum dalam hidup Anda. Yesus melakukan sesuatu yang berbeda. Yesus melakukan yang berbeda kepada keluarga Yairus. Yesus beberapa kali membangkitkan orang mati, tapi hanya kepada anak dia Yairus Yesus mengucapkan satu kata yang powerful, kata rema, kata kebenaran yang mengubahkan, membangkitkan, yaitu kata talitakum. Dan Alkitab berkata sesudah Yesus mengucapkan kata talitakum, seketika itu juga anak itu bangkit, hidup dan berdiri. Kalau sudah bisa baca keempat Injil yang lain, tidak ada ayat yang berkata Yesus melakukan kata talitakum selain Markus pasal yang kelima ini, ayat 41. Untuk saya selidiki, apa artinya? Bahwa mujizat talitakum terus bekerja dalam hidup setiap kita. Kapanpun dan dimanapun engkau yang mengalami kematian rohani, engkau yang mengalami kematian hubungan rumah tangga saudara, suami mulai cekcok, suami mulai mengalami masalah dengan istrinya, hubungan rumah tangga yang tidak lagi harmonis dan berkata lebih baik kami pisah, lebih baik kami cerai dan lain sebagainya. Hari ini sebagai hamba Kristus saya menasihatkan Anda, jangan bercerai, karena orang yang bercerai adalah musuh daripada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan ada mujizat talitakum. Artinya Tuhan mau memulihkan keadaan saudara. Tuhan mau bekerja yang ajaib dalam hidup saudara. Yang mati dibangkitkan, ekonomimu yang terpuruk, hutang piutangmu yang belum tuntas, hari ini dengar baik-baik, mujizat talitakum sedang dia curahkan. Jadi saya mendengarkan kesaksian dari hamba Tuhan yang telah menyaksikan bagaimana hidupnya diubah waktu dia bertemu dengan Yesus Kristus, Sang Pencipta, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Yesus Kristus yang dahsyat. Kalau waktu engkau menyaksikan program ini, hal yang engkau perlu ambil keputusan hari ini, Tuhan Yesus, bagaimana mujizat talitakum menjadi bagian saudara? Yang pertama, si Yairus datang dengan kerendahan hati. Yesus membuktikan bahwa dia Tuhan yang penuh belas kasihan, tapi dia Tuhan bukan memaksa setiap kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat menghormati hak privilege saudara. Maka Alkitab berkata dia berdiri di depan pintu hatimu, mengetok pintu hatimu. Mengetok pintu hatimu, dia bukan memaksa masuk, dia bukan masuk dan dengan paksa, tapi dia mengetok pintu hatimu. Beres membukakan pintu hatinya, maka dia baru masuk dan bekerja dan makan bersama dengan dia dan memulihkan keadaannya. Hal yang pertama, kalau engkau menerima mujizat talitakum, engkau harus mengundang sumber kehidupan itu, sumber mujizat itu. Seperti Yairus datang dengan tersungkur, dia tidak peduli dia kepala rumah ibadat, jabatan yang cukup tinggi di Jewish custom. Dikatakan adat istiadat Yahudi, seorang di kepala rumah ibadah dia menjadi seorang yang sangat terpengaruh, punya influence, pengaruh yang luar biasa. Dia datang dan tersungkur di depan Yesus. Dia membuang semua atributnya. Dia berkata, Yesus tolonglah saya. Hal yang pertama, datanglah dengan kerendahan hati kepada Yesus. Jangan mengandalkan kekuatan, pengalamanmu dan orang-orang koneksi di sekelilingmu. Semua itu sia-sia. Pertolongan manusia itu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau harus datang hanya kepada Tuhan Yesus. Hal yang kedua, setelah Yesus bertemu dengan dia, Yesus mau dia
bersama-sama dengan dia. Hal yang kedua, kalau engkau mengalami mujizat talitakum, engkau harus berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Selama engkau dan saya berjalan bersama dengan Tuhan, mujizatnya tidak akan pernah berhenti. Mujizatnya tidak akan pernah habis-habisnya. Saya mau katakan, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kalau engkau berjalan bersama dengan Tuhan, mujizatnya tidak akan pernah berhenti. Karena mujizatnya itu nyata. Bagi Anda yang berkata dan menatap saya sini dan berkata, Pak Pendeta Samuel Kusuma, apakah betul Tuhan mengasihi saya? Ada sahabat-sahabat doa buat Anda semua. Di depan layar televisi Anda ada nomor telepon, ada alamat email, ada alamat sahabat-sahabat doa. Anda bisa SMS. Tiap hari 24 jam mereka siap melayani Anda. Jika Anda sedang mengalami perlukan mujizat talitakum, hubungi kami segera. Dan selesai program ini Anda perlu menghubungi kami, dan kami percaya mujizat talitakum di bagian Anda dan tidak akan pernah terbatas. Yang ketiga, selain yang pertama tadi, engkau undang Yesus. Yang kedua, berjalan bersama dengan Tuhan untuk mengalami mujizat talitakum. Yang ketiga, ujian datang, tantangan datang. Ada kabar berkata, anakmu yang tadi sakit mati. Apa gurunya engkau menyusahkan guru? Yang ketiga, selama engkau berjalan dengan Tuhan, engkau perlu memfokuskan hidupmu kepada firman-Nya. Dan jangan goyah sedikit pada firman Allah. Kadang-kadang suara-suara yang sumang akan datang. Kadang-kadang kenyataan bertolak belakang dengan kondisi yang ada. Dan engkau berkata, katanya Tuhan menolong, tetapi kok tambah buruk. Katanya Tuhan memulihkan, tetapi kenapa seperti ini? Kasih Tuhan, dengarlah baik-baik, bahwa kuasanya tidak akan pernah terlambat. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Satu kali ada seorang peneliti ahli, yaitu tentang kupu-kupu. Dia melihat dan mengetahui bahwa kupu-kupu itu berasal dari sebuah ulat yang sangat-sangat menjijikkan. Ulat yang sangat berbulu, yang sangat berbisa, dan sangat, kalau orang memegang dia akan menjadi gatal dan mengalami keadaan yang tidak baik. Tetapi satu kali, ulat yang jelek itu sebelum di kupu-kupu metamorfosis, dia harus mengubah dirinya menjadi sebuah kepompong. Kepompong itu harus pada proses yang tepat. Dia harus menjadi sekitar seminggu untuk menjadi sebuah kepompong. Tapi kalau dia tunggu kok belum keluar, maka pemilik daripada peneliti ini memaksa dan merobek itu jaringan daripada kepompong yang membungkus daripada ulat yang mau menjadi sebuah kupu-kupu yang indah. Sebelum waktunya dia dipotong itu kantung daripada kepompong dan dikeluarkan paksa, maka kupu-kupu itu belum siap dan mati. Kadang-kadang keadaan kita membutuhkan yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Jangan memaksa kalau belum waktunya Tuhan. Percayalah Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan saya percaya kairos Tuhan akan datang. Waktu Tuhan akan datang hari ini, yaitu talitakum di bagian saudara. Hal yang ketiga, yang terakhir, nantikan waktu Tuhan. Jangan engkau pernah meremehkan waktu Tuhan. Jangan pernah engkau takut akan kenyataan. Jangan pernah engkau khawatir akan janji-janjinya. Peganglah kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan saudara. Maka saya percaya waktu Yesus sampai keluar dari Yerusalem berkata, dia tidak mati, dia hanya tidur. Semua orang menertawakan Yesus. Yesus tidak peduli, karena dia tahu dia pembuat mujizat. Yesus tahu keadaan saudara. Dia mengerti situasi saudara. Dia berkata, aku sanggup melakukannya. Aku sanggup memulihkan rumah tanggamu. Aku sanggup memulihkan usaha pekerjaanmu. Saya sanggup memulihkan keadaan saudara. Kata Yesus Kristus Tuhan, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Karena firman-Nya adalah ya dan amin. Sebab itu kekasih Tuhan, apapun keadaan saudara, mari percaya akan janjinya. Percaya akan kebenarannya. Maka waktu Yesus mendekati anak itu dan berkata, talitakum, talitakum, dan talitakum. Jadi ini saya sebagai hamba Kristus menyampaikan suara talitakum untuk usahamu yang sedang mengalami kematian. Bangkitlah usahamu. Dan mengalami talitakum engkau yang sakit. Talitakum hubungan rumah tanggamu. Talitakum keadaan apapun. Bangkitlah. Dan terimalah mujizat Tuhan. Dan hari ini juga mujizat talitakum di bagian Anda semuanya. Mari buka hatimu. Percayalah. Yesus Kristus adalah Tuhan dan jawaban dalam hidup kita. Karena mujizatnya itu nyata. Saya akan berdoa buat saudara semua. Mari arahkan tangan saudara di depan layar televisi saat saudara. Tuhan Yesus, terima kasih buat sahabat-sahabat kami.
mempercaya kebenaran firman-Mu di jawaban mereka semua. Detik ini juga mujizat talitakum. Talitakum. Talitakum, aku berkata, ekonomi, pekerjaan, keuangan, bangkitlah. Rumah tangga yang mengalami persoalan dipulihkan dan bangkitlah. Tubuh yang sakit disembuhkan. Dan detik ini juga iman mereka menyelamatkan, iman mereka menyembuhkan, iman mereka yang memulihkan. Mau berdoa Tuhan, biar mereka mengalami mujizat talitakum detik ini juga dan selama-lamanya. Demi Kristus Yesus yang hidup, terimalah kuasa talitakum itu, terima kuasa kebangkitan itu, dan Yesus adalah kebangkitan yang hidup. Barang siapa percaya kepada tidak akan mati untuk selama-lamanya. Demi Kristus Yesus yang hidup, hamba berdoa. Amin. Saya percaya Anda telah diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Kalau Anda mau memberikan kesaksian, bagaimana Anda telah menyaksikan program mujizat itu nyata, engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang punya masalah dipulihkan, engkau mengalami apapun, saya mengajak Anda meng-email ke kami, atau meng-SMS ke kami, atau menelpon kepada kami, saksikan, supaya saudara-saudara kami yang lain melihat bahwa mujizat dalam Yesus itu nyata dan tidak pernah habis-habisnya mujizatnya, seperti nafas yang kita hidup, sirup yang seperti kehidupan yang nyata dalam hidup ini, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kreatif dan mujizatnya itu luar biasa, dahsyat dan ajaib. Saya mengajak saudara hubungi nomor telepon yang ada, dan kami percaya doa saya menyertai Anda semua. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan telah memberkati Anda semua. Kalau Yairus ditolong Tuhan, kalau saya ditolong Tuhan, teman-teman tadi yang menyaksikan dalam kesaksian ditolong Tuhan, saudara pasti ditolong Tuhan, karena mujizat Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus adalah mujizatnya yang nyata. Terus saksikan program ini, ada pujian yang akan memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda. Shalom. Hanya pada Bapa ku dapat menyatakan segala beban yang menekan. Semua air mataku Kau tampung di kirbat-Mu. Kau mendengar seruanku. Yesus, Kau yang ku perlu, Kau harapan jiwaku, tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Kau takkan tinggal diam, membiarkanku kulihat kuasa-Mu. Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya pada Bapa ku dapat menyatakan
membiarkanku. Kulihat kuasa-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Kau takkan tinggal diam membiarkanku. Kulihat kuasa-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Yesus, Kau yang ku perlu, Kau harapan jiwaku. Tiada yang mustahil di hadapan-Mu. Kau takkan tinggal diam. Kulihat kuasa-Mu Tuhan, kulihat kuasa-Mu Tuhan, kulihat kuasa-Mu Tuhan, pulihkan hidupku. Pulihkan hidupku. Anda telah diberkati oleh program Mujizat Itu Nyata, dan program ini menjadi bagian sahabat Anda, dan kami ada menjadi teman keluarga kerajaan Allah bagi Anda semua. Dan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kesaksian, lewat pujian yang Anda nikmati luar biasa, Anda diberkati lewat program Mujizat Itu Nyata. Terus hubungi kami di nomor telepon yang ada, alamat email yang ada, dan SMS kami setiap hari 24 jam selama seminggu. Dan Anda pasti diberkati Tuhan luar biasa. Akhirnya saya Pendeta Samuel Kusuma, saatnya engkau menikmati yang lebih luar biasa lagi. Karena Yesus adalah sumber kehidupan, sumber segala sesuatu. Karena mujizatnya itu nyata. Tuhan Yesus memberkati Anda. Mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu